Jadi ternyata separatis OPM, separatis RMS, itu ternyata ada sebuah dokumen pembentukan negara-negara aliansi negara Kristus di wilayah Asia. Ternyata bandara-bandara perintis di Papua itu semua mensupport gerakan separatis OPM. Tanggal 2 Oktober 1997. Saya waktu itu diberi amanah jadi ketua GPI, Gerakan Pemuda Islam di Malang Raya. Diundang oleh Kakanda PII, yaitu Mayor Jenderal Kiflan Zain. Jadi Mayor Jenderal Kiflan Zain ini dulu jadi Panglima Divisi Kostrad di Malang, Singosari Malang. Saya dipanggil oleh beliau. Beliau PII, saya GPI, ya kan? Pemudanya. Kalau Pak Kiflan dulu itu pelajar Islam Indonesia, PII. Akhirnya saya dipanggil, ya Allah, hampir saya ajak teman-teman dari UB, dari Universitas Brawijaya. Saya ajak untuk mendengarkan paparan dari Panglima Divisi Kostrad, Mayor Jenderal Kiflan Zain. Hampir 1 jam saya di briefing bagaimana situasi kondisi Hankam, Ipolisosbud Hankam di Indonesia. Ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya tahun 98 saya dipanggil Kasospol ABRI. Bapak Letnan Jenderal Sarwan Hamid. Beliau sudah meninggal. Saya di briefing dengan beberapa teman-teman GPI, kemudian diinapkan di sebuah hotel. Besok paginya saya diminta menghadap Presiden Habibie. Jadi waktu itu saya masih kurus, kurang gizi. Dan sekarang bedah, Pak. Bedah. Dulu kurus ini. Alhamdulillah diterima di Istana Negara. Ya, ketika Pak Habibie meneruskan Pak Harto setelah Mei 98. Jadi ini bulan Juni 98. Alhamdulillah waktu itu didampingi oleh Menteri Agama, yaitu Pak Profesor Malik Fajar. Jadi mantan rektor saya dulu, waktu saya ngambil program Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Selang beberapa saat saya kembali di Jakarta, alhamdulillah saya dipertemukan oleh Wakil Direktur BIN, Badan Intelijen Negara, yaitu Bapak Jenderal Muhdi PR. Dan waktu itu alhamdulillah saya didampingi oleh Ketua MUI Pusat bidang dakwah, yaitu Kiai Haji Khalil Ridwan LC dan Ustadz Suhada Bahri, jadi Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Jakarta. Ini di Keramat Raya 45. Alhamdulillah, saya banyak info tentang bagaimana kondisi Hankam di Indonesia lewat Wakil Direktur BIN Badan Intelijen Negara, yaitu Bapak Jenderal Muhdi PR. Nah, setelah itu, selang beberapa saat saya kembali lagi diundang di Jakarta, dipertemukan dengan Propam Mabes Polri. Juga pembahasan tentang bagaimana kondisi di Indonesia. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, gayung bersambut Panglima Divisi Kostrad yang menggantikan Pak Mayor Jenderal Kiflan Zain ngundang saya lagi. Saya diundang. Itu didampingi oleh Wakil Panglima Divisi Kostrad, yaitu Brigjen TNI Sahiding dengan Mayor Jenderal Ridwan. Nah, saya waktu itu diminta untuk ngisi materi di prajurit-prajurit Kostrad. Tentang apa, Pak? Tauhid waribatul lain. Kaget saya. Itu kan materian itu, ya kan? Materi jihad kan, ya kan? Nah, akhirnya saya tanya ajudan beliau, Letkol Adam. Pak Letkol Adam, bener enggak ini materinya kok
rodok ya nek bahasa sekarang radikal. Ya kan tauhid waribatul lail. Ribat jihad gitu. Nah itu. Wah, akhirnya saya diberitahu, Ustaz, Mayor Jenderal Ridwan ini tiap harinya itu sebelum waktu sholat itu 5 menit atau 10 menit sebelum sholat fardu ditunaikan, dia sudah di belakang mimbar. Sehingga akhirnya ribuan prajurit itu ikut semuanya. Sak kostrat itu ikut semua. Sehingga akhirnya saya tambah pede, Pak. Akhirnya saya sampaikan. Saya dikasih waktu 1 jam, materi tauhid, waribatul lail. Bagaimana fadilah berjaga-jaga, terutama di perbatasan negara, antar negara. Alhamdulillah, langsung Pak. Selang 2 hari saya ditelepon ajudannya, Letkol Adam. Ustaz, Alhamdulillah, prajurit Kostrat semangat setelah tahu hadis-hadis sahih tentang fadilah keutamaan berjaga-jaga di perbatasan negeri. Masya Allah, Pak. Akhirnya bulan Ramadan saya ditelepon ajudan Panglima Divisi Kostrat. Ustaz, ini Pak Mayor Jenderal Ridwan minta antum supaya dampingi safari Ramadan di batalion-batalion di bawah Kostrat. Alhamdulillah, Pak. Bahkan sampai saya diajak makan siang bersama dengan komandan-komandan batalion seluruh Jawa. Karena waktu itu saya menyampaikan di samping tentang fadilah ribatul lail, riba di perbatasan negeri, saya sampaikan ada informasi yang cukup mengagetkan kita. Apa, Pak? Ternyata itu muncul di majalah Al-Mujtama yang terbit di Kuwait. Majalah Al-Mujtama. Saya sampaikan kepada beliau, Panglima Divisi Kostrat. Jadi ternyata separatis OPM, separatis RMS, ya Allah, itu ternyata ada sebuah dokumen pembentukan negara-negara aliansi negara Kristus di wilayah Asia. Itu dimotori oleh Presiden Filipina, yaitu Arroyo Macapagal. Bersama George W. Bush, Presiden Amerika. Jadi ternyata mereka ini memperkuat separatis RMS dan separatis OPM. Akhirnya, Alhamdulillah, info saya serahkan ke Pak Panglima Divisi Kostrat, langsung ditindaklanjuti oleh beliau. Bahkan sampai mantan Danjen Kopassus, Pak Mayor Jenderal Sutomo, langsung terbang ke Papua, nyamar jadi Babinsal. Bayangkan, Komandan Kopassus nyamar jadi Babinsa. Ternyata bandara-bandara perintis di Papua itu semua mensupport gerakan separatis OPM. Tidak hanya itu, gereja-gereja seluruh Papua itu mensupport gerakan separatis OPM. Akhirnya informasi saya sampaikan ke Mayor Jenderal Ridwan. Alhamdulillah ditindaklanjuti. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan Alhamdulillah pondok pesantren saya itu kebetulan bertetangga dengan Arhanud. Bertetangga dengan Arhanud, Pusat Pendidikan Militer Angkatan Darat. Ya, Artileri Angkatan Udara. Artileri Udara. Milik Angkatan Darat. Nah, Alhamdulillah juga gayung bersambut. Ternyata kalau pondok itu bersebelahan, bertetangga dengan militer itu aman ternyata. Ya, aman itu. Jadi benar-benar saya coba uji coba. Saya datang ke pondok jam 12 malam. Ya, saya coba aja uji coba jam 12 malam. Enggak taunya proposnya keluar. Ada Pak, mohon maaf Pak, saya di pondok ini. Oh, alhamdulillah. Jadi ternyata aman, Pak. Ya, bahkan sampai santri-santri kita itu dapat kedisiplinan pengetahuan kedisiplinan ala militer. Sehingga akhirnya
ketua takmir masjid pondok, yaitu wakil komandan Arhanud tak jadikan ketua takmir pondok pesantren. Ketua takmir masjid pondok. Langsung alhamdulillah. Sehingga akhirnya anak-anak santri itu bisa renang di dalam pusdik. Kan ada renang. Jadi wis gak biaya. Alhamdulillah, ternyata masalahnya besar. Tonggoan karo pusat pendidikan angkatan darat. Sampai sekarang alhamdulillah itu saya jadikan jadi ini pengurus takmir masjid Ma'had Tahfidzul Quran Al-Firqah An-Najiyah. Yang merintis pertama kali adalah Ustadz Aris Munandar LC. Allahumma yarham.